Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilal Muzaki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soft skill. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu soft skill. Jadi kalau dilansir dari The Balance Careers, soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Jadi soft skill ini adalah suatu kemampuan seseorang, baik itu tentang komunikasi, adaptasi, kolaborasi, dan masih banyak lainnya. Jadi selanjutnya itu tipe-tipe soft skill. Kalau untuk soft skill ini sebetulnya masih banyak ya, ada banyak tipe-tipenya. Cuma pada kali ini saya akan membahas 3 saja. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang dalam memimpin organisasi maupun perusahaan. Kemampuan ini yaitu salah satunya adalah mampu memanage tim dengan baik, bisa menjadi inspirasi ataupun lainnya. Lalu yang kedua yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu kemampuan seseorang dalam memanage waktunya dalam hidup ini. Karena waktu ini kan satu hari dikasih 24 jam. Jadi orang yang bisa manajemen waktu itu hidupnya itu lebih efektif lagi karena mampu mengelola waktu dalam 24 jam untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah negosiasi. Negosiasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam menawarkan sesuatu, baik itu tentang ini jual beli ataupun tentang perizinan atau lainnya. Oke, selanjutnya yaitu soft skill yang saya kuasai. Jadi soft skill yang saya kuasai ini sebetulnya ada banyak. Cuma pada kali ini saya akan membahasnya 3 saja, yaitu yang pertama adalah manajemen waktu. Alasan saya memilih manajemen waktu sebagai soft skill saya yaitu karena dalam sehari kita kan hanya terdapat 24 jam saja nih. Jadi karena itulah saya harus mengelola waktu ini dengan benar supaya bisa lebih efektif lagi. Jadi dalam sehari ini kan saya kegiatan bukan hanya satu saja ya, bukan hanya PKL saja, tetapi masih banyak hal-hal lainnya seperti mendesain poster, mendesain grafis ataupun lainnya. Ya, selain mendesain itu saya juga kan sekaligus mengelola buat buat freelance ya, buat freelance di bagian graphic designer. Jadi saya juga harus memanage waktu itu dengan baik supaya lebih efektif lagi dalam melakukannya. Lalu yang kedua yaitu berpikir kritis. Alasan saya memilih berpikir kritis yaitu karena dengan ini saya mampu memfilter semua informasi berdasarkan data dan bisa mengambil keputusan secara logis. Jadi saya ini memang setiap ada informasi gitu enggak menelan mentah-mentah. Jadi saya juga sedikit sulit juga buat percaya dengan berita-berita hoax ya. Karena semua berita itu saya saring dulu apakah ini benar, sumbernya tepat, terus juga membandingkan dengan pendapat-pendapat orang lainnya. Dan ketika situasi-situasi tertentu juga saya juga berpikir dulu ini logis atau kagak, ini rasional, dipikir dulu secara rasional. Jadi ini masuk akal atau enggaknya itu dipikirkan dulu. Lalu yang ketiga adalah kreatif.
alasan saya memilih kreatif adalah karena bidang yang ingin saya raih membutuhkan keahlian kreativitas. Ya, karena saya ini sekaligus freelance di bagian desain grafis ya. Tepatnya itu ada di sports poster ataupun poster buat promosi gitu. Kan desain grafis ini kan bukan hanya tentang paham tentang teknik dasarnya atau basic-basicnya kayak istilah ataupun keterkaitan konten dengan maknanya, tetapi juga butuh kreativitas juga. Jadi saya ini sangat memerlukan kreativitas ini karena saya itu butuh ya untuk freelance di desain grafis. Oke, selanjutnya itu soft skill yang belum saya kuasai. Jadi ada beberapa soft skill yang belum saya kuasai. Ya, kata belum di sini itu berarti saya ingin mempunyai soft skill tersebut, cuma untuk saat ini saya masih belum menguasainya. Oke, yang pertama itu ada negosiasi. Alasan saya belum menguasai ilmu negosiasi itu karena memang saya belum menemukan ilmu yang tepat tentang negosiasi di level top atau di level yang bagus gitu. Kalau untuk negosiasi yang dasar-dasar ya saya bisa ya. Cuma memang kalau untuk negosiasi di level yang tinggi itu saya masih belum bisa. Saya masih mencari juga orang atau tempat belajar yang tepat gitu untuk mempelajari ilmu-ilmu negosiasi tingkat tinggi. Lalu yang kedua itu kecerdasan emosional. Terkadang saya ini sering emosi dengan benda-benda mati ya. Jadi alasan saya belum menguasai kecerdasan emosional itu karena saya sering kali emosi ketika menabrak benda dan ketika suatu peralatan yang saya gunakan lama memprosesnya. Sedikit aneh ya, karena memang setiap kali orang lain buat saya kesel itu saya nggak emosi sebetulnya, jarang banget emosi. Cuma kalau benda yang bikin kesel gitu bener-bener susah ini ya, susah membatasi atau mengurangi tingkat emosional itu. Oke, selanjutnya itu cara saya untuk menguasai soft skill yang belum saya kuasain tadi. Jadi untuk menguasai soft skill tadi itu saya memiliki beberapa cara ya untuk bisa menguasai soft skill yang belum saya kuasai. Jadi yang pertama itu belajar dari suatu kursus ataupun seminar. Kalau untuk negosiasi ini saya memang harus belajar dari suatu kursus atau seminar ya. Karena di situ biasanya lebih banyak lagi ilmu-ilmu tentang negosiasi di level yang lebih tinggi lagi. Kalau emosional itu kayaknya nggak perlu seminar dah ya. Lebih ke arah harus stabil aja, lebih konsisten lagi untuk menguasai kecerdasan emosional itu, bisa lebih sabar lagi gitu. Oke, yang kedua itu menemukan mentor yang tepat. Kalau untuk menemukan mentor yang tepat ini memang sangat tepat ya untuk negosiasi, karena saya ini ingin menguasai ilmu negosiasi karena memang ingin menjadi seorang pengusaha. Jadi saya juga kan perlu menguasai ilmu-ilmu negosiasi. Makanya saya juga perlu menemukan mentor yang tepat, yaitu mentor-mentor yang sudah berpengalaman di bisnis tertentu dan pintar dalam menegosiasi terkait perizinan maupun pembelian lainnya. Lalu yang ketiga adalah belajar dari pengalaman mentor tersebut. Jadi setelah menemukan mentor yang tepat, saya ini harus belajar dari pengalaman-pengalaman mentor tersebut, karena mau bagaimanapun selain dari kursus juga kan ada ini
hal-hal lain yang perlu dikuasai dari pengalaman-pengalaman orang sebelumnya. Lalu yang keempat itu menjalankan ilmu yang telah didapat. Jadi selain belajar, selain melihat pengalaman mentor, itu saya juga perlu menjalankan ilmu yang telah didapat. Karena belajarnya aja tanpa menjalankannya itu percuma juga, karena memang tujuan saya awalnya itu kan untuk menguasai, bukan untuk hanya cari tahu saja. Ya, jadi cara keempat saya itu menjalankan ilmu yang telah didapat. Selanjutnya itu soft skill 4C. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu soft skill 4C. Jadi soft skill 4C adalah kemampuan seseorang dalam 4 hal, yaitu collaboration, critical thinking, communication, dan creativity. Jadi soft skill ini adalah memiliki 4 soft skill, ya, yaitu ada kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, lalu ada komunikasi dan kreativitas. Jadi kolaborasi ini adalah suatu kemampuan seseorang dalam berkolaborasi pada suatu lingkungan ataupun tim kerja gitu. Lalu critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam berpikir logis ataupun berpikir secara masuk akal gitu. Lalu yang ketiga itu ada communication. Communication ini adalah suatu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi pada seseorang dengan baik, dengan tujuan tertentu juga. Lalu yang terakhir adalah creativity. Creativity ini adalah suatu kemampuan seseorang dalam berkreativitas, baik itu dalam seni maupun lainnya. Oke, soft skill 4C yang saya kuasai ini ada 3, ya. Yang pertama itu ada critical thinking. Jadi alasan saya memiliki soft skill critical thinking ini karena dengan ini saya mampu memfilter semua informasi berdasarkan data dan bisa mengambil keputusan secara logis. Sama seperti bagian sebelumnya, saya ini memang sangat penting untuk saya mempunyai soft skill ini karena memang dalam dunia sekarang ini kan banyak sekali informasi-informasi yang bertebaran di media sosial maupun di media-media lainnya. Jadi saya itu perlu memiliki kemampuan ini untuk memfilter segala jenis informasi supaya saya tidak gampang masuk ke berita-berita yang hoax gitu. Lalu yang kedua adalah creativity. Creativity ini alasannya itu karena bidang yang ingin saya raih itu membutuhkan keahlian kreativitas. Ya, karena saya ini freelance juga di bagian desain grafis. Jadi kan saya juga perlu dengan kemampuan ini karena selain dari psikologi ataupun dari makna-makna dari desain itu, saya juga kan perlu berkreativitas dalam desain tersebut. Lalu yang ketiga adalah communication. Alasan saya memiliki kemampuan ini yaitu karena komunikasi itu penting untuk menyampaikan pendapat dan tujuan penting lainnya. Dan saya bisa melakukannya di saat yang penting dan berhasil mencapai hasil yang ingin dicapai sebelumnya. Jadi kalau indikator saya itu, menurut saya komunikasi yang baik itu bukan hanya banyak bicara saja, tetapi efektif dalam berbicara tersebut. Jadi menurut saya itu komunikasi itu ya harus efektif ya. Jadi orang yang hebat dalam berkomunikasi itu yang bisa efektif untuk
tujuannya tersebut, bukan hanya banyak bicaranya saja. Lalu selanjutnya itu ada soft skill 4C yang belum saya kuasai. Sama seperti sebelumnya, bukan berarti nggak mau ya, berarti saya ini sebetulnya ingin, cuma masih belum menguasainya untuk saat ini. Jadi soft skill yang belum saya kuasai ini ada collaboration. Alasannya yaitu karena untuk saat ini saya masih belum menemukan partner yang tepat untuk berkolaborasi dalam tim. Karena menurut saya ini yang namanya kolaborasi itu butuh tim yang satu visi ya, satu misi dan satu pandangan juga. Karena kalau misalkan berbeda-beda pendapat terus kan khawatirnya kan nanti konflik terus ya kan. Jadi ya saya juga perlu berkolaborasi dengan tim yang tepat juga. Jadi cara saya untuk menguasai soft skill 4 saya tadi yaitu, karena yang belum saya capai itu tentang kolaborasi, jadi cara saya yaitu mencari partner yang baru. Mencari partner yang baru ini bukan sekedar mencari, tetapi membutuhkan atau harus menemukan partner yang benar-benar cocok dengan saya. Lalu yang kedua yaitu menentukan partner yang tepat. Jadi selain mencari partner baru, saya juga perlu menemukan partner yang tepat, satu tujuan dan memiliki pandangan yang lebih sama gitu. Lalu yang ketiga yaitu bentuk tim organisasi. Jadi untuk selain mencari dan menentukan partner yang tepat, saya juga harus membentuk tim organisasi ataupun join ke tim organisasi, baik itu organisasi saja ataupun perusahaan ya. Lalu yang keempat yaitu mulai proyek dan berkolaborasi. Jadi selain masuk ke dalam tim organisasi, saya juga kan harus mulai berkolaborasinya juga ya. Seperti mulai dari proyek, lalu kan kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan tim. Oke, jadi kesimpulannya adalah soft skill adalah suatu kemampuan seseorang dalam bidang komunikasi, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Untuk soft skill yang saya miliki ada mengelola waktu, berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.